Fired the first shots of the Gulf War. Just because the captain likes your cooking. Does look delicious. Come on, that's not striking, officer. That's striking, officer. Pearl Harbor out of men. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan Ridek, seorang tentara marinir yang juga merangkap sebagai koki handal. Kapal Angkatan Laut Missouri yang dipimpin oleh Kapten Johnny resmi akan dinonaktifkan oleh sang presiden. Pada hari itu, kapal akan melakukan pelayaran terakhir menuju ke California. Fired the first shots of the Gulf War. Man, where I got it, you don't want to Last see. battle. But the joke when... Tomorrow, the battleship embarks. Gain the inevitable triumph. Captain? Diketahui kalau besok adalah hari ulang tahun Kapten Adam. Sang kapten meminta Ridek untuk memasak makanan kesukaannya di hari ulang tahunnya besok. Ternyata si kapten sangat suka dengan masakan Ridek. Karena Ridek tak hanya jago bertarung, tapi juga sangat jago memasak. Yes, sir, I could do the cheap... Sorry looking sailor. No, you think. Akan tetapi, hal itu ditentang oleh Komandan Krill. Karena seharusnya, si kapten dihidangkan makanan dari koki terbaik. Bukannya dimasak oleh Ridek, yang hanya seorang koki amatir, dan marinir berpangkat rendah. Namun Kapten Adam tetap bersikeras, agar makanan di ulang tahunnya besok, harus dimasak oleh Ridek. Ternyata Komandan Krill, tidak begitu suka dengan Ridek, ikut berlayar di kapal ini. Karena Ridek yang seorang marinir brutal, bisa berpotensi besar, akan mengacaukan rencana besarnya. Sebentar lagi kita akan tahu, apa rencana besar Komandan Krill. Berpindah ke Ridek, yang tengah memasak di dapur. Sembari bercandaria, bersama juru masak lainnya. Was cute. We're casual down here in the... Tak lama kemudian, anak buah Komandan Krill datang, dan lantas menugaskan Ridek, termasuk para koki lainnya, untuk mengosongkan dapur sekarang juga. Namun Ridek menolak, pergi dari dapur tersebut. Karena Ridek sudah diperintah langsung, oleh Kapten Adam, untuk memasak menu favoritnya, di pesta ulang tahunnya nanti. Surprises and neither do I. Well, then I guess we'll just see what we'll see. We'll just see what we'll see. Menanggapi itu, Krill langsung menemui Kapten Adam. Berkata kalau Laksmana Johan, sudah mengirimkan seorang koki terbaik, untuk memasak makanan kesukaan si Kapten. Termasuk mengirim seorang penyanyi rock, untuk menghibur pesta ulang tahun si Kapten. Beberapa jam lagi, mereka akan tiba di kapal ini, menggunakan sebuah helikopter. Karena ini adalah perintah dari Laksmana Johan, si Kapten terpaksa menerimanya. Walaupun dirinya tidak begitu suka, ulang tahunnya dirayakan, dengan pesta yang terlalu meriah. Kemudian, Krill menyuruh semua, mengosongkan dapur tersebut sekarang juga, atas perintah dari Kapten Adam. Krill yang benci dengan Ridek, sengaja memancing kemarahannya. Yaitu dengan cara meludahi, makanan yang sudah susah payah, dimasak oleh Ridek. Jelas Ridek sangat kesal, sehingga inilah yang ia perbuat. And that's not striking, officer. That's striking, officer. Karena telah menghajar seorang komandan, Ridek pun diberi hukuman, yaitu dengan dikurung, di ruang penyimpanan daging. Kemudian, Krill menugaskan anak buahnya, yaitu Tom, untuk mengawasi Ridek. Apabila Ridek berusaha kabur, Krill menugaskan Tom, untuk menghabisi Ridek, saat itu juga. Ternyata Krill sengaja, memancing kemarahan Ridek, agar dirinya mendapat hukuman, yaitu dikurung. Sehingga dengan begitu, Ridek yang seorang marinir brutal, tentu tidak akan bisa lagi, mengacaukan rencana besar Komandan Krill. This is the captain counting on you. Tak lama kemudian, sebuah helikopter tiba, mengangkut seorang penyanyi rock, yang diketahui bernama Thomas, untuk menghibur Kapten Adam, di pesta ulang tahunnya nanti. Penari terkenal bernama Santi, juga didatangkan langsung, untuk menghibur Kapten Adam. Singkat cerita, mereka tiba di kapal tersebut. Santi disambut oleh Komandan Krill, dan berikan obat anti mabuk laut. Kemudian, Santi diantar menuju ke ruangannya, untuk berganti pakaian. Sedangkan si penyanyi rock, yaitu Thomas, menuju ke ruang band, untuk melakukan latihan.
Sedangkan Ridek merasa bingung, kenapa dirinya malah dikurung di ruang daging, dan bukannya di dalam penjara kapal. Singkat cerita, pesta pun dimulai. Thomas mulai tampil, menghibur Kapten Adam, dan semua orang yang ada di sana. Semua orang terhibur dengan pesta kejutan ini, sembari menikmati hidangan yang dimasak oleh chef terbaik yang diutus Laksamana Johan. Pesta semakin meriah, tatkala Komandan Krill muncul, sembari berdandan seperti wanita. Kemudian, Krill membawa Kapten Adam ke sebuah ruangan. Karena ada sebuah kejutan yang ingin Krill tunjukkan kepada Kapten Adam. It's okay, Sergeant. I'm your date tonight, Captain. Di tengah penampilannya, Thomas bertanya kepada semua orang, siapa di antara mereka perwira yang berpangkat tinggi? Ketika si perwira berpangkat tinggi untuk gigi, inilah yang dilakukan oleh Thomas. Operations Officer, third in command. Ternyata Thomas dan para pelayan yang baru datang adalah kelompok tentara bayaran brutal. Mereka sengaja melakukan penyamaran untuk membajak kapal ini. Pada saat yang bersamaan, Komandan Krill mengeluarkan senjatanya dan langsung menghabisi Kapten Adam. Ternyata inilah rencana besar yang dimaksud oleh Krill, yaitu bersekongkol dengan geng Thomas untuk membajak kapal ini. Alhasil, sebagian perwira kapal berhasil dihabisi oleh geng Thomas. Mereka tidak segan-segan menghabisi awak kapal yang berusaha melakukan perlawanan. Kemudian, puluhan sandera lainnya dikurung di sebuah kompartemen besar. Ridek yang mendengar suara tembakan, meminta agar Tom segera mengamankan Kapten Adam. Akan tetapi, Tom mengira kalau suara tembakan itu adalah bagian dari suara musik, dan mengabaikan peringatan dari Ridek. Kemudian, Thomas menemui Krill, yang masih berada di ruangan Kapten Adam. Di dalam ruangan tersebut, Thomas membaca buku harian Kapten Adam. Di sana tertulis, kalau Kapten Adam tidak begitu suka dengan Komandan Adam, dan akan segera dipensiunkan. Karena Kapten Adam menganggap, Krill bukanlah seorang perwira sejati, karena sikapnya yang angkuh dan sombong. Sebaliknya, Kapten Adam justru memuji Ridek, yang seorang perwira sejati. Bahkan, Kapten Adam berniat, menaikkan jabatan Ridek menjadi komandan, menggantikan posisi Komandan Krill. Sehingga membuat Krill semakin benci dengan Ridek. Everybody's hands on their head. Move to the counter right now. Right? Change your watch now. Let's go. How many problems are you, little Mike? Sampai pada akhirnya, Chris dan geng Thomas mengambil alih seluruh kendali kapal ini. Kemudian, Thomas menyuruh anak buahnya, yang diketahui bernama Anton, untuk menyimpan sebuah flash disk. Okay, we control equipment. Excellent. Reactivate the weapon systems if you can. Can we get something to eat? Tom menghubungi Krill, bertanya terkait suara tembakan tersebut. Krill berbohong, berkata kalau itu hanyalah suara petasan saja. Kemudian, Krill menugaskan geng Thomas untuk menghabisi Ridek dan Tom. Menanggapi itu, Thomas langsung menugaskan dua orang anak buahnya untuk menghabisi Tom dan Ridek. Namun Krill merasa, dua orang anak buah Thomas masih belum cukup untuk bisa mengalahkan Ridek, yang seorang marinir brutal. Thomas mengatakan, semua anak buahnya adalah tentara bayaran profesional yang sudah sangat terlatih. Sebaliknya, Thomas justru meremehkan Ridek, yang ia anggap hanyalah seorang koki biasa. Singkat cerita, kedua anak buah Thomas berhasil menghabisi Tom. It's on your head. Get him on your head. Turn. Where's the cook? Kemudian, mereka membuka ruangan tersebut untuk menghabisi Ridek. Namun inilah yang terjadi. Ridek berhasil kabur setelah mengurung kedua anak buah Thomas. Kemudian, Ridek mengambil kunci dari Tom dan melepaskan borgolnya. Pada saat yang sama, kedua anak buah Tom berhasil keluar, tapi berhasil dihabisi oleh Ridek.
Setelah itu, Riddick mengambil perlengkapan senjata mereka. Kemudian, Riddick menghubungi tentara angkatan udara, melapor terkait kapal ini, yang telah dibajak geng tentara bayaran, yang disewa oleh Komandan Krill. Riddick sangat terpukul, mengetahui Kapten Adam telah tewas. Kemudian, Riddick menyelimuti jenazahnya. Sementara itu, Krill dan Thomas melihat, helikopter tentara bantuan datang. Kemudian, Thomas menugaskan anak buahnya, menyerang helikopter angkatan udara tersebut. Mereka lantas bersulam, merayakan keberhasilan mereka, dalam menjatuhkan helikopter musuh. You're in deep kimchi, buddy. Missed the break. Kemudian, Thomas menghubungi Laksmana Johan, mengancam akan menghabisi semua sandera, apabila ada tentara, yang berani mendekati kapal tersebut. Mereka lantas bertanya, apa tujuan Komandan Krill, dan juga geng Thomas, membajak kapal angkatan laut tersebut. Namun Thomas enggan menjawab, dan kembali mengancam, akan menghabisi seluruh sandera. Apabila mereka nekat, mengutus pasukan tentara bantuan, untuk menyerang kapal tersebut. Know that chaos and bedlarkies will reign. See, you can't argue with me here. Reliving the 60s, you can forget So about welcome to the revolution. Sorry, everything on that ship now. Sementara itu, Riddick berhasil menyusup ke dek kapal, dan mendapati beberapa orang perwira, telah dihabisi oleh geng Thomas. Di sebuah ruangan, Riddick melihat Santi, yang bersembunyi dalam keadaan ketakutan. Santi mengatakan, dirinya sama sekali tidak menyangka. Thomas yang ia kira seorang penyanyi rock, ternyata adalah pemimpin geng tentara bayaran brutal. Ia bersekongkol dengan Komandan Krill, membajak kapal ini, dan menghabisi puluhan anggota marinir. Sementara ratusan orang lainnya, mereka sandera di sebuah ruangan. Akan tetapi, Santi tidak mengetahui, di mana posisi ruangan tersebut. Sementara itu, tim Laksmana Johan, telah berhasil melacak identitas Thomas. Yang mana ternyata, Thomas adalah mantan kapten marinir, yang dipecat secara tidak hormat. Karena dianggap gila dan brutal, dan mengancam keselamatan warga sipil. Mereka sangat yakin, motif Thomas menghabisi Kapten Adam, dan membajak kapal marinir angkatan laut, tak lain karena motif balas dendam. What does he want us to say? I won't make it. Pada saat yang bersamaan, Thomas mendapat laporan, terkait dua orang anak buahnya, yang dihabisi oleh Riddick. Saat itu juga, Thomas memeriksa, jenazah kedua anak buahnya tersebut. Dari sini Thomas akhirnya sadar, ia telah meremehkan orang yang salah. Krill mulai panik dan ketakutan, karena ia tahu, Riddick adalah marinir brutal, yang sangat hobi memasak. Tak lama kemudian, inilah yang terjadi. Ternyata sebelumnya, Riddick sudah memasang alat peledak, di dalam ruangan tersebut, hanya dengan menggunakan sebuah microwave. Sehingga membuat Thomas semakin yakin, kalau Riddick, bukanlah lawan yang sembarangan. Wasn't in personnel. Security clearance revoked after Panama. Have access to the captain's files at that. Kemudian, Riddick kembali menghubungi tim Laksmana Johan, memberitahu keterlibatan Komandan Krill, yang bersekongkol dengan geng Thomas, untuk membajak kapal ini. Akan tetapi, Riddick masih belum mengetahui, motif mereka melakukan semua ini. Sementara itu, Riddick akan terus berusaha, menyelamatkan ratusan sandera, yang dikurung di sebuah ruangan. Johan mengatakan, mereka telah mengirim, tim pasukan tentara bantuan, untuk menyelamatkan para sandera. Mereka melarang Riddick bertindak, sebelum tim tentara bantuan datang. And the Krill's involved? Understand that, and I want you to keep cool. Fly back, or whatever the hell his name is. in Missouri, there are. Okay. Setelah itu, Riddick dan Santi, menuju ke geladak kapal. Kemudian, Riddick menyuruh Santi bersembunyi. Lalu Riddick mendekati helikopter Thomas, dan mulai meracik jebakan peledak. Para anak buah Thomas, menyadari kemunculan Riddick. Sehingga baku tembak sengit, tak dapat lagi dihindari. Alhasil, beberapa orang dari mereka, tewas akibat ledakan tersebut. Sedangkan yang lainnya, berhasil menangkap Santi. Menyadari itu, Riddick naik lagi ke kapal, dan berhasil menyelamatkan Santi.
Kemudian, Riddick membawa Santi, melarikan diri ke dalam kapal. Kemudian, para anak buah Thomas, mengejar dengan cara berpencar. Mengetahui banyak anak buahnya yang tewas, tentu Thomas semakin marah. I do. Our sprinkler system. Lalu Krill mendapat ide, untuk menghabisi Riddick. Yaitu dengan memancingnya, masuk ke ruangan para sandera ditawan. Karena di ruangan tersebut, terdapat sistem pembakar, yang dapat menghabisi Riddick, berikut dengan para sandera. Singkat cerita, Riddick dan Santi berhasil menemukan para awak kapal di sebuah ruangan yang lain. Setelah berhasil masuk, Riddick lantas memberi mereka senjata. Tak lama berselang, Riddick dihubungi oleh Krill, memberitahu kalau para sandera sebentar lagi akan tewas tenggelam. We gotta save them. Remember? Mengetahui akan hal itu, Riddick dan para awak kapal langsung menuju ke ruangan tersebut untuk menyelamatkan para sandera. Tanpa Riddick sadari, mereka telah masuk ke dalam jebakan. Setelah berhasil menghabisi para pengawal, Riddick dan tim berusaha menghentikan sistem aliran air yang hampir menenggelamkan para sandera. Di saat yang sama, Riddick dihubungi Laksmana Johan, meminta agar Riddick jangan melakukan apa-apa dulu sebelum pasukan tentara bantuan tiba. Akan tetapi, Riddick mengabaikan perintah Laksmana Johan dan tetap akan menyelamatkan para sandera tanpa bantuan dari pasukan tentara. Meskipun nantinya, Riddick terancam akan diberhentikan dari dunia kemiliteran karena telah membangkang perintah atasan. Kemudian, Riddick kembali membrutal, membantai mereka satu persatu. Sampai pada akhirnya, semua sandera berhasil diselamatkan. Upaya mereka membakar Riddick dan semua sandera hidup-hidup akhirnya gagal total. Pada saat yang bersamaan, tim tentara bantuan datang. Melihat itu, Thomas menugaskan anak buahnya menyerang helikopter tim bantuan. Akan tetapi, upaya mereka gagal karena sistem monitor senjata kapal sudah disabotase oleh Riddick. Tak putus asa sampai di situ, Thomas langsung menghubungi anak buahnya yang berada di kapal selam, yaitu untuk menyerang helikopter bantuan, sehingga inilah yang terjadi. Geng Thomas kembali berhasil melumpuhkan tim bantuan yang dikirim Laksmana Johan. Melihat hal itu, Riddick kembali meracik alat peledak untuk melumpuhkan geng Thomas yang berada di kapal selam. Melihat Riddick mendekati kapal selam, mereka pun mulai menyerangnya. Meskipun sempat tertembak, namun Riddick berhasil meletakkan alat peledak di bawah kapal selam tersebut. Kemudian, Riddick kembali ke kapal angkatan laut dalam keadaan terluka. Pada saat yang bersamaan, seorang anak buah Thomas bersiap akan menghabisi Riddick. Tapi Santi muncul tepat waktu, menghabisi anak buah Thomas. Pada saat yang bersamaan, geng Thomas telah berhasil memperbaiki sistem monitor senjata kapal. Saat itu juga, Thomas menugaskan anak buahnya meluncurkan 2 buah rudal Tomahawk mengarah ke kota San Francisco. Tak lama berselang, kapal selam geng Thomas meledak dan menewaskan semua anak buah Thomas. Fire in the hole! Tentu Thomas menjadi semakin murka, karena semua anak buahnya telah tewas. Sementara itu, tim bantuan kembali dikerahkan untuk menghentikan rudal Tomahawk yang diluncurkan oleh geng Thomas. Sementara Riddick berusaha menyusup ke ruangan monitor, namun berhasil dicegat oleh Thomas. Thomas lantas jujur, tujuannya membajak kapal tersebut, yaitu untuk meledakkan kota San Francisco, menggunakan 2 buah rudal yang sudah ia luncurkan. Sebentar lagi, jutaan nyawa akan tewas akibat ledakan tersebut.
Mendengar hal itu, Riddick langsung menyerang Thomas, dan duel pun terjadi. Innocent people. There's nothing we can do about it. Sampai pada akhirnya, Riddick berhasil menghabisi Thomas. Alhasil, 2 buah rudal yang diluncurkan, berhasil juga dinonaktifkan. Di akhir film, terkahir Thomas dan tim marinir, memberi penghormatan terakhir, kepada Kapten Adam, dan puluhan anggota marinir, yang tewas dalam melawan geng Thomas. Kemudian, film pun selesai. Fired the first shots of the Gulf War. Just because the captain likes your cooking. It does look delicious. Come on, that's not striking off, sir. Stop striking off.